Bab 691 menjual informasi. Nama, bangkitnya dataran hitam penulis. Plus matikan mengatur ulang. Kami sedang mencari orang ini untuk menyampaikan undangan kepadanya. Raja spiritual level 51 itu berkata sambil melihat ke belakang Minos. Setelah mendengar hal seperti itu, Minos akhirnya berhenti menjauhkan diri dari orang-orang itu sambil tersenyum di balik topengnya. Kamu sedang mengejar seseorang, ya? Nah, selama 3 hari terakhir, aku telah menyelidiki kota ini, dan aku melihat beberapa kelompok lewat di sini. Oh, itu bagus. Mungkin dia punya informasi mengenai keberadaan orang itu. Betapa beruntungnya kami menemukan saksi. Orang-orang itu berkomentar satu sama lain, berbicara dengan suara pelan agar Minos tidak mendengarnya. Tetapi bahkan jika pemuda ini tidak mendengarkan komentar dari 10 orang di sebelah raja spiritual itu, dia memiliki gagasan bagus tentang apa yang mereka bicarakan. Sepertinya keluarga Cromwell terkesan dengan pencapaianku. Mereka bahkan ingin menyampaikan undangan kepadaku. Betapa bijaksananya mereka, haha. Dia kemudian bertanya, jika kalian memberi saya gambaran tentang orang ini, mungkin saya dapat membantu Anda dengan itu. Mendengar ini, kultivator level 51 itu memandang Minos dengan hati-hati saat dia memikirkan masalah ini. Jika orang itu bisa membantu kita, itu akan sangat membantu tujuan kita. Di sisi lain, masalah kita dengan pesaing Minos itu bukanlah sebuah rahasia. Yang Mulia ingin merekrutnya, dan saya tidak melihat bagaimana orang yang mengetahuinya dapat membahayakan kita. Paling-paling, dia akan memberi kita informasi yang salah. Adapun dia akan membicarakannya di depan umum, ya, itu tidak akan ada bedanya. Wajar jika seorang pemuda berbakat diajak bergabung dengan keluarga besar daerah. Memikirkan semua ini, bawahan keluarga Cromwell ini akhirnya menjadi yakin bahwa mencoba menggunakan bantuan orang asing ini layak dilakukan. Baiklah, aku punya gambar pemuda ini, katanya sambil mengeluarkan kertas kekuningan dari cincin spasialnya. Namanya Minos, dan levelnya mungkin antara level 44 dan 47. Oh, Minos ya, bukan nama yang umum di wilayah kita, kata Stuart muda sambil mendekati orang itu. Saat itu, Minos mengamati gambar wajahnya di kertas yang diberikan Raja Spiritual level 51 itu kepadanya. Itu aku, tapi gambar ini digambar dengan sangat buruk. Jadi, dia merasakan saat dia menganalisis benda itu. Setelah melakukan itu beberapa saat, Minos menyerahkan makalah tersebut kepada pakar regional tersebut. Dia kemudian menyilangkan tangan setinggi dada dan mulai melihat ke tanah seolah mencoba mengingat sesuatu. Menurutku, ya, sekarang aku ingat, ada orang seperti itu. Dia berkata dengan nada tegas, melambaikan tangannya dan melihat ke arah orang-orang itu. Benarkah? Bagus sekali. Kita akan bisa menyelesaikan ini lebih cepat dari yang kita duga. Jadi, kemana dia pergi? Tahukah kamu, apakah dia ditemani orang lain? Seseorang dari kelompok itu bertanya sambil melangkah maju menuju Minos. Yah, sekarang setelah kamu bertanya padaku, aku merasa ingatanku melemah. Mungkin jika aku mendapatkan beberapa kristal kelas menengah, mungkin aku bisa mengingatnya, kata Minos, mencoba menegosiasikan informasi tersebut dengan mereka. Dia jelas tidak bisa begitu saja memberikan informasi ini kepada kelompok ini dan berpikir mereka akan mempercayainya. Lagi pula, dia tidak punya alasan untuk membantu mereka. Oleh karena itu, tindakan seperti itu akan sangat mencurigakan. Namun, jika dia adalah seseorang yang mencoba mendapatkan kristal, informasinya akan segera menjadi lebih dapat dipercaya. Artinya, mereka tidak bisa yakin bahwa dia mengatakan yang sebenarnya, tapi paling tidak kecurigaannya akan berkurang. Apa, bajingan serakah? Jadi, itu yang kamu inginkan dengan mendekati kami, iya. Cek, tidak bisakah Anda memberi kami informasi itu sebagai imbalan atas bantuan kepada keluarga Cromwell? Jika informasi Anda membantu kami menemukan orang itu, kami dapat memberi Anda imbalan di masa depan. Kata Raja Spiritual, mencoba mencapai kesepakatan dengan Minos. Oh, bantuan? Jaminan apa yang kumiliki bahwa aku akan mendapatkan sesuatu di masa depan? Mungkin kalian akan melupakan apa yang terjadi di sini hari ini dan menikmati manfaat dari informasiku. Aku bisa mengatakan hal yang sama untuk kalian, informasi. Bagaimana kami tahu bahwa itu memang benar? Mungkin Anda mengarang semua ini untuk menipu kami. Setelah kata-kata itu diucapkan,
kedua belah pihak saling memandang dengan saksama sejenak, ketegangan tumbuh di tempat itu. Itu benar, kata Minos dengan tenang sambil bersiap meninggalkan tempat itu. Bagaimana kalau begini, jika kalian membayarku 50 kristal kelas menengah, aku akan memberimu informasinya. Itu jumlah minimumnya, jadi aku tidak akan rugi apapun jika kalian lupa perjanjian hari ini. Di sisi lain, 50 kristal kelas menengah tidak berarti apa-apa bagi keluarga Cromwell. Jadi, meskipun informasinya salah, risikonya sepadan. Dia kemudian melihat ke depan ke arah jalan kosong itu dan melanjutkan. Kalau tidak, lupakan saja. Aku akan pergi ke arahku, dan kamu pergi ke arahmu. Setelah itu, dia mulai berjalan lagi. Namun saat itu, dia merasakan sesuatu dilemparkan ke arahnya, menyebabkan dia berbalik dan menangkap tas kain kecil di udara. Baiklah, ambil kristalnya. Raja spiritual itu mengatakan ini sambil memasang ekspresi jelek di wajahnya. Meski dia satu tingkat di atas Minos, pria ini tidak meremehkan orang bertopeng ini. Bagaimanapun, dia hanyalah bawahan keluarga kerajaan, dan orang itu bisa jadi adalah seorang bangsawan. Jadi, ada kemungkinan Minos memiliki kemampuan bertarung yang lebih tinggi darinya. Hanya karena alasan ini, dia tidak mencoba secara paksa mengambil informasi yang dimiliki orang ini. Hehehe, kamu sangat baik dalam pelayananmu. Yah, karena aku sudah mendapat kepastian, aku merasa informasi yang ada di benakku jauh lebih jelas. Hehehe, anak muda ini. Siapa namanya lagi? Mino. Benar, Minos. Dia lewat di kota ini 3 hari yang lalu. Saat itu, pemuda level 45 ini ditemani oleh beberapa orang yang identitasnya dirahasiakan. Tetapi ketiga orang itu semuanya adalah raja spiritual, dengan yang terlemah berada di level 55 dan yang terkuat di level 57. Apa? Orang-orang di sana bertanya dengan heran. Di saat yang sama, pemimpin kelompok itu mengerutkan kening setelah mendengar hal seperti itu. Sekuat itu, aku tidak salah. Faktanya, jika bukan karena itu, aku mungkin tidak akan memperhatikan kelompok itu. Apakah ada keluarga kerajaan lain yang menghubunginya? Pakar ini bertanya-tanya dengan ragu. Ngomong-ngomong, setelah itu, aku melihat kelompok pemuda ini bertemu dengan 6 raja spiritual yang mengenakan baju besi dengan simbol yang sama. Dia kemudian berhenti sejenak, meletakkan salah satu tangannya di atas topengnya setinggi dahinya. Simbol itu adalah bintang hitam dengan lingkaran di tengahnya. Oh, keluarga Chambers, ya, apa yang mereka lakukan di sekitar sini? Raja spiritual ini memikirkannya, dan apa yang terjadi saat mereka bertemu. Minos kemudian segera menjawab, aku tidak tahu. Setelah melihat mereka bertemu, saya merasa sesuatu yang buruk akan terjadi, jadi saya menjauh dari tempat ini dan pergi ke gunung beberapa puluh mil sebelah timur dari sini. Baru kemarin aku melihat kelompok pemuda itu terbang menuju pegunungan salju tak berujung, menuju ke timur. Dia berkata, dengan senyum jahat di balik topeng itu. Dia telah mengatakan sebagian kebenaran tentang apa yang terjadi di tempat ini karena dia membutuhkan orang-orang ini untuk memastikan bahwa setidaknya sebagian dari apa yang dia katakan dapat dipercaya. Bagaimanapun juga, kebohongan yang baik selalu didasarkan pada kebenaran. Sedangkan sisanya, ini hanya dia yang menambah bahan bakar ke dalam api. Cepat atau lambat, keluarga Cromwell akan mengetahui niat keluarga Snow terhadap keluarga Chambers. Oleh karena itu, akan menarik untuk memberi orang-orang ini satu bukti lagi bahwa keluarga kerajaan-kerajaan salju telah bertindak melawan pengikut mereka. Pegunungan salju tak berujung, timur. Orang-orang itu mengulangi informasi itu sambil saling memandang, mencoba memahami kemana perginya kelompok tersebut dan apa yang mungkin terjadi. Bagaimana dengan kelompok yang lain? Apakah kamu bertemu mereka lagi? Tidak, ketika aku kembali ke sini, tidak ada orang lain di sekitar. Hanya beberapa bangunan yang ada sebelumnya yang menghilang secara misterius. Setelah mendengar apa yang baru saja dikatakan Minos, orang-orang dalam kelompok penyelidik keluarga Cromwell segera menyadari bahwa apa yang dikatakan pria bertopeng ini masuk akal. Mereka sudah menyadari ada yang tidak beres di kota ini. Itu karena, meski tidak ada orang di sekitar, tempat itu sepertinya telah berubah akhir-akhir ini. Dan mengetahui tentang dua kelompok yang lewat di sini dalam 3 hari terakhir, mereka mengetahui alasan di balik keanehan ini. Jadi, kedua kelompok itu mungkin bertarung di tempat ini. Seseorang dalam kelompok itu berpikir sambil berpikir bahwa waktu yang dikutip Minos sangat masuk akal.
Tempat-tempat terbuka itu mungkin sudah tidak ada di sini selama lebih dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Jadi, informasi darinya tampaknya dapat dipercaya. Masuk akal kalau kelompok seperti itu akan bertempur, bagaimanapun juga, Minos membunuh salah satu keturunan keluarga Chambers. Di sisi lain, Raja Spiritual itu sedang memikirkan hal lain saat ini. Karena kelompok Minos terlihat oleh pria itu menuju ke timur, itu mungkin berarti kelompok pemuda itulah yang melakukan perubahan ini. Kelompok keluarga Chambers kalah, dan 6 orang itu mungkin mati. Dia menyimpulkan setelah memikirkannya sebentar. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mereka menemukan Minos sebelum kita menemukannya? Mungkin mereka punya, tapi tanpa bukti lebih lanjut, yang bisa dia lakukan hanyalah menduga-duga tentang itu semua. Oleh karena itu, dia segera mengesampingkan pemikiran tentang apa yang mungkin terjadi di sini dan mulai memikirkan apa yang harus dilakukan mulai sekarang. Ngomong-ngomong, memang ada berita tentang beberapa keluarga raja spiritual dari kamar yang pindah dalam beberapa minggu terakhir ke arah utara. Dia mempertimbangkan sambil mengingat informasi yang dia miliki. Keluarga Cromwell mengawasi setiap tindakan House Chambers dan House Hayes. Bagaimanapun, kedua keluarga ini adalah pengikut mereka, dan mereka tidak bisa membiarkan mereka melakukan apapun yang mereka inginkan sepanjang waktu. Keluarga Cromwell mengizinkan kedua belah pihak untuk bertarung karena akan lebih baik untuk mendistribusikan kekuasaan kedua keluarga tersebut ke rumah bangsawan yang lebih kecil dan lebih mudah dikendalikan. Namun bagaimanapun juga, ada batasan yang bersedia diterima oleh organisasi besar ini. Oleh karena itu, para ahli dari keluarga kerajaan di wilayah utara benua tengah mengetahui tindakan paling kritis dari pengikut mereka. Memata-matai kekuatan seperti itu tidaklah sulit karena selain beberapa pembudidaya yang berada di dekat level akhir tahap ke-6, individu di bawah level 56 dapat diamati dengan mudah. Karena itu, keluarga Cromwell mendapat informasi tentang sekelompok raja spiritual yang meninggalkan wilayah Persepone beberapa minggu lalu. Saat itu, pria tersebut dan tim penyidiknya belum meninggalkan posko tempat mereka ditempatkan, di wilayah tengah negara bagian itu. Oleh karena itu, Raja Spiritual ini mengetahui tentang kepergian kelompok keluarga Raja Spiritual Chambers menuju utara. Dia tidak tahu kemana tujuan ke-6 orang itu. Tetap saja, baik dia maupun anggota keluarga Cromwell berpangkat tinggi lainnya tidak mengkhawatirkan hal itu. Bagaimanapun, House Chambers sedang berperang. Merupakan hal yang lumrah bagi beberapa orang untuk berkeliling wilayah mencari bantuan pada saat seperti itu. Oleh karena itu, setelah mendengar keseluruhan cerita Minos, pria ini teringat informasi tersebut. Tuan, terima kasih atas informasinya. Kami akan menyelidiki masalah ini, dan jika semuanya baik-baik saja, Anda mungkin menerima hadiah Anda di masa depan. Hubert berkata karena dia merasa harus memberitahu keluarganya tentang masalah ini. Dia masih belum 100% yakin apa yang dikatakan Minos padanya itu benar. Tapi dia sudah mulai mempercayai semua itu, karena ada cukup bukti baginya untuk setidaknya mempertimbangkan bahwa dia tidak sedang ditipu. Jadi, sebagai langkah pertama, hal terbaik yang harus dilakukan sekarang adalah mengirimkan informasi tersebut ke markas besar Istana Kerajaan sehingga para spesialis di sana dapat menyelidiki hal ini bersama dengan kelompoknya. Minos mungkin berbohong, tapi bukan berarti memeriksa informasinya akan menjadi masalah. Lagi pula, Raja Cromwell hanya memerlukan salah satu anak buahnya untuk pergi dan menanyai para kamar tentang tujuan para raja spiritual itu. Dan misalkan mereka mengetahui bahwa orang-orang tersebut sedang menjalankan misi ke Kota Kuning dan dibunuh selama periode ini. Kalau begitu, keluarga kerajaan ini bisa yakin bahwa informasi ini akurat. Bagaimanapun, setelah itu, kedua belah pihak mengucapkan selamat tinggal, dengan Minos terus mengelilingi pinggiran markas rahasianya sementara orang-orang itu menetap di bagian kota itu. Yah, kuharap orang-orang itu akan meninggalkan Kota Kuning selamanya. Tidak baik jika melenyapkan orang-orang itu sementara mereka mencariku di tempat ini. Dengan cepat 3 hari berlalu. Setelah periode ini, Minos telah kembali ke Kota Kering, dan orang-orang dari keluarga Cromwell telah meninggalkan Kota Kuning menuju kerajaan Cromwell. Pada hari-hari itu, Raja Spiritual itu telah mengirimkan informasi yang diperolehnya melalui Minos ke markas besar organisasi di kerajaan lain itu. Tetapi bahkan sebelum Hubert sempat menyampaikan laporannya ke tempat itu, House Cromwell telah mengiriminya informasi penting. Itulah tadi informasi penyerangan keluarga Hayes terhadap House Chambers.
Ketika dia mengetahui hal ini dan rincian yang dikirim dari markas besar keluarga bawahannya, Hubert yakin bahwa apa yang dikatakan Minos kepadanya adalah kebenaran. Karena itu, dia tidak punya kegiatan apapun lagi di Kota Kuning, setelah menuju ke timur ke tempat targetnya melakukan perjalanan. Mereka tidak memiliki banyak informasi tentang tujuan pemuda itu. Namun, menuju pegunungan salju tak berujung, seseorang hanya memiliki beberapa kemungkinan tujuan. Itu adalah sekte yang hidup terpencil di wilayah itu dan kerajaan salju. Akibatnya, meski tanpa banyak petunjuk, mereka sudah memiliki gambaran di mana harus mencari pesaing muda Minos. Karena itu, Minos segera kembali ke kotanya setelah memastikan bahwa orang-orang tersebut telah pindah dari Kota Kuning. Setelah tiba di kotanya, Minos segera kembali untuk menyelesaikan tanggung jawab lokalnya karena dia tidak berniat untuk tinggal lama di sini. Dia ingin menyerang keluarga Silva sebelum keluarga Brown melihatnya sebagai musuh. Dan karena waktunya sudah hampir habis, pemuda ini tidak akan tinggal berhari-hari di kotanya sebelum akhirnya pergi untuk menyelesaikan masalah ini. Keluarga Miller sudah melakukan beberapa persiapan terkait hal ini. Dengan itu, hanya tinggal hitungan hari sebelum api perang menyebar lebih jauh di kerajaan ini. Namun untuk saat ini, penguasa muda dataran hitam itu dengan tenang menunggu waktunya untuk ikut aksi keluarga Miller sambil bekerja di kantornya. Tuan muda, Sargen Joey ada di sini untuk menemui Anda, kata Mia, setelah memasuki kantor Minos dan mendekati mejanya. Minta dia masuk, Mia. Oke, setelah itu, Joey tua masuk ke tempat itu dengan mengenakan seragam khas tentara setempat dan dengan raut wajah prihatin. Ada apa, Tuan Joey? Apakah terjadi sesuatu yang salah selama negosiasi dengan utusan dari keluarga Brown itu? Minos bertanya dengan sungguh-sungguh setelah melihat ekspresi wajah sersan tua itu. Yah, kita menghadapi beberapa masalah dengan orang-orang itu. Tapi itu belum mencapai tingkat yang mengkhawatirkan. Tuan muda, saya khawatir saya punya kabar buruk untuk dilaporkan. Dia kemudian berkata perlahan, ini tentang keluarga Silva. Berbicara, sekelompok besar keluarga Silva menyerang kota yang sebelumnya dikuasai oleh keluarga Yil, membantai ribuan warga dan orang-orang yang menggantikan anggota keluarga itu di tempat itu. Akibatnya, mereka mengetahui tentang hilangnya anggota keluarga itu. Dan jika mereka mengetahuinya, tidak akan lama lagi keluarga Brown akan mengetahuinya juga. Joey berkata karena dia merasa akhirnya pasukan kerajaan akan dikirim ke Kota Kering. Mendengar hal itu, Minos langsung mengerti kenapa pria ini terlihat begitu khawatir. Ini masalah besar, dia berpikir dalam hati sambil mengerutkan kening dan merenungkan masalah tersebut. Itu tidak terduga, aku tidak menyangka keluarga Silva akan menyerang tempat itu secepat itu, kata penguasa muda sambil menatap lelaki tua di depannya itu. Aku pikir mereka akan melakukan hal seperti itu di masa depan, tapi aku tidak menyangka kalau mereka begitu terburu-buru. Mungkin mereka ingin memajukan tindakan mereka sementara keluarga kerajaan belum mengambil tindakan melawannya, kita. Mungkin, Tuan muda, yah, tidak ada yang bisa dilakukan. Tempat itu di luar kendali kita, jadi selama mereka ingin melakukan hal seperti itu, cepat atau lambat itu akan terjadi. Sekarang, kita hanya bisa menghadapi konsekuensinya. Minos tidak memiliki cukup orang bahkan untuk dataran hitam, jadi tidak mungkin dia bisa melakukan apapun untuk menghentikan tindakan keluarga Silva di tempat yang jauh dari Kota Kering. Akibat kejadian di kota yang dulunya dikuasai oleh keluarga Yil itu, kini salah satu musuh Minos sudah mengetahui bahwa keluarga tersebut telah bermigrasi ke tempat lain. Dan mengingat kemungkinan hilangnya anggota House Yil, tidak ada gunanya seorang jenius menyimpulkan bahwa mereka telah datang ke Kota Kering. Itu adalah tempat yang ideal bagi keluarga bangsawan itu karena tindakan mereka sebelumnya yang menyerang anggota keluarga Silva bertepatan dengan sikap sekutu Kota Kering. Di sisi lain, dengan susunan pertahanan kelas 2 tingkat menengah di Kota Kering, tempat ini memiliki ruang dan pertahanan minimum untuk menerima keluarga tersebut. Jadi, berpikir bahwa rumah bangsawan seperti itu telah datang ke Kota Kering adalah salah satu kemungkinan yang paling masuk akal. Itu adalah sesuatu yang tidak butuh waktu lama bagi musuh dari kekuatan di belakang kota ini untuk menyadarinya. Yah, keluarga Silva mungkin sudah melihat Yil dan kita sebagai organisasi yang bersekutu untuk menghancurkan mereka. Jadi, keluarga Brown tidak perlu waktu lama untuk menanyai kita tentang hal itu. Ya, mereka sudah mulai mengajukan pertanyaan mengenai masalah rumit setiap hari. Jadi,
Saya rasa mereka tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengangkat masalah ini untuk menekan kami. Joey setuju dengan Minos, mengingat negosiasi berminggu-minggu yang telah dia lakukan dengan utusan keluarga kerajaan tersebut. Nah, inilah yang Anda lakukan, Tuan Joey. Dan kemudian penguasa muda Dataran Hitam mulai memberikan rekomendasinya tentang apa yang harus dilakukan ketika utusan tersebut mulai menanyakan tentang keluarga Yil. Setelah berbicara dengan sersan administrasi tentara Dataran Hitam, Minos menyelesaikan urusan keluarga Silva dan Brown. Informasi baru tentang tindakan keluarga Silva terus datang ke Kota Kering, sesuatu yang dilakukan oleh keluarga Miller yang selama ini selalu mengawasi organisasi tersebut. Dan karena keluarga Silva terus-menerus bertindak dalam beberapa minggu terakhir, Minos selalu harus menyelesaikan masalah seperti hari ini mengenai organisasi ini. Di sisi lain, seiring berjalannya waktu, negosiasi dengan utusan dari keluarga kerajaan Brown semakin rumit, bahkan terkadang menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, Minos sudah bersiap ketika tentaranya akan menyampaikan kabar buruk mengenai negosiasi tersebut. Namun untuk saat ini, dia terus mengatur situasi sebaik mungkin, selalu memberikan perintah baru kepada prajurit seperti Joey. Petik 2. Terakhir, Tuan Muda, kami telah menerima kabar dari kerajaan Cromwell. Setelah selesai membicarakan hal tersebut, Joey menghela nafas dan mengomentari masalah terakhir yang harus dia hadapi dengan Minos pada kesempatan ini. Oh, mendengar itu, Minos langsung mengungkapkan keterkejutannya lalu menanyakan pertanyaannya. Apa akibat dari serangan keluarga Hayes? Ditambah serangan terhadap markas besar dan pasukan di pinggiran wilayah keluarga Chambers, sekitar 31.000 anggota organisasi itu tewas, termasuk 16 raja spiritual. Jumlah tersebut mewakili sekitar 82% dari total jumlah organisasi tersebut. Namun mengingat hanya dokter spesialis di keluarga tersebut yang meninggal dalam seminggu terakhir, hanya sekitar 24% dokter spesialis yang tersisa. Hanya 7 orang. Joey selesai melaporkan ini, tersenyum karena telah memberikan kabar baik kepada Stuart muda. Hanya 7, iya, Minos tertawa, sekaligus mengingat ke-6 orang yang terjatuh di tangannya. Keluarga Chambers memiliki 29 raja spiritual lebih dari seminggu yang lalu, jumlah yang sangat signifikan untuk wilayah ini. Dan mengingat para ahli yang telah gugur selama lebih dari 3 tahun perang, jumlah mereka sungguh menakjubkan. Keluarga Yil adalah kekuatan menengah sama seperti mereka dulu, tapi organisasi kerajaan Brown ini hanya memiliki 18 raja spiritual. Sepertinya kita telah menghentikan keluarga Chambers menjadi keluarga bangsawan besar di wilayah kita, haha. Jika kita membutuhkan waktu beberapa abad lagi, mereka bahkan bisa menjadi pemberontak. Ya, kekuatan yang mereka miliki termasuk yang terbaik di antara keluarga menengah regional. Tuan muda keluarga, mereka mungkin akan melakukan sesuatu yang berani di masa depan. Raja Cromwell mungkin akan senang dengan berita itu jika bukan karena keterlibatan keluarga Snow. Joey dengan santai berkomentar sambil menatap penguasa muda di depannya. Setelah itu, Minos segera meninggalkan pemikiran tentang apa yang bisa terjadi jika keluarga itu tidak menentangnya dan kembali ke topik utama. Omong-omong, dari 7 ahli yang selamat, apa kekuatan mereka? Apakah ada masalah? Ya, Tuan Muda, 4 dari mereka berada di level awal tahap ke-6. Tapi mereka hanya bawahan. Yang merepotkan adalah 3 lainnya. Salah satunya adalah Patriarch Chambers, yang baru saja mencapai level 57. Selain itu, 2 lainnya adalah tetua level 54 dan level 55. Itu benar-benar masalah. Orang-orang ini entah bagaimana bisa mendapatkan bantuan melalui perjanjian lama keluarga itu. Bagaimana niat keluarga Hayes untuk bertindak melawan mereka? Mendengar pertanyaan atasannya, Joey langsung menceritakan apa yang diketahuinya. Keluarga Hayes telah memberitahu kita bahwa mereka sudah memiliki tim investigasi yang mengejar jejak beberapa orang ini, tapi mereka tidak tahu kemana kepala keluarga Chambers melarikan diri. Apa? Minos berkata dengan heran. Apakah keluarga itu memiliki artefak teleportasi? Mungkin dengan cara itulah pria itu melarikan diri. Sial, jika memang benar demikian, mustahil menemukan orang ini dalam waktu singkat. Dia kemudian memikirkan sesuatu dan berkata, kemungkinan besar, dia akan mencari bantuan dari cambuk iblis. Mungkin, masalahnya adalah kita tidak tahu di mana organisasi itu berada, dan bahkan jika kita tahu, kita tidak tahu seberapa kuat mereka. Minos berkomentar dengan suara rendah,
merasa bahwa penghapusan keluarga Chambers mungkin akan memakan waktu lama, lebih lama dari yang dia perkirakan. Dia tidak khawatir tentang bawahan yang kurang berbakat dan lemah yang selamat dari beberapa serangan terakhir terhadap organisasi itu. Bahkan jika orang-orang itu selamat, House Chambers tidak mungkin muncul kembali di masa depan. Yang menciptakan kemungkinan ini adalah salah satu ahli atau bangsawan yang berhasil melarikan diri. Oleh karena itu, Minos lebih mengkhawatirkan orang-orang itu, terutama para patriark Chambers. Mereka dapat mencoba membangun kembali keluarga itu di tempat lain atau bahkan bergabung dengan organisasi musuh di Dataran Hitam. Oleh karena itu, tentu saja, pemuda ini khawatir bahwa setidaknya salah satu dari orang-orang bermasalah ini tidak meninggalkan jejak keberadaannya. Aku hanya berharap seseorang di markas Chambers itu meninggalkan sesuatu yang akan membantu kita mencapai Scourge of the Devil, kata Minos, tepat setelah menghela nafas berat. Dia ingin mengetahui lokasi organisasi semacam itu karena pembalasannya sendiri. Tapi mengetahui hal ini juga akan membantunya mengatasi masalah ini sejak awal jika ada orang yang menyusahkan pergi ke kantor pusat organisasi semacam itu. Jadi, Minos berharap informasi tentang organisasi semacam itu telah ditinggalkan oleh beberapa orang yang ada di Persepone. Tentang itu, Tuan Muda, keluarga Hayes sudah melakukan pekerjaan mengumpulkan semua dokumen dan surat yang tertinggal. Tapi karena banyak orang meninggal di kota itu, mungkin perlu beberapa saat sebelum kita mendapatkan hasilnya. Ada ribuan orang dengan cincin spasial di markas besar keluarga Chambers, mulai dari bangsawan hingga bawahan berpangkat tinggi. Tapi, di sisi lain, brankas keluarga itu juga penuh dengan barang-barang seperti itu, jadi akan memakan waktu cukup lama untuk analisisnya, pelayanan yang harus dilakukan. Belum lagi karena perang, keluarga Hayes kehilangan lebih dari 10.000 bawahannya, dan jumlah bawahannya yang terluka hampir sama. Jadi, ada kekurangan tenaga kerja untuk menganalisis dokumen-dokumen ini. Untuk semua itu, kita mungkin harus menunggu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk mengetahui apakah di beberapa barang yang tertinggal ini ada sesuatu yang lebih tentang Scourge of the Devil, kata Joey menutup poin ini. Diharapkan setidaknya beberapa informasi tentang organisasi itu dapat ditemukan di tempat itu. Bagaimanapun, keluarga Chambers memiliki hubungan yang mendalam dengan Scourge of the Devil. Jadi, meskipun lokasi pasti dari markas kelompok itu tidak ditemukan, pasti ada sesuatu, meski hanya kontak dengan para pembunuh organisasi itu. Dan dengan penyitaan Persepone, Minos sangat ingin menerima informasi apapun yang dapat membantunya lebih dekat dengan kelompok itu. Dia belum siap untuk bergerak menuju markas Scourge of the Devil, tapi mengetahui informasi semacam ini sebelumnya akan sangat membantunya. Baiklah, itu sudah diduga. Bagaimanapun juga, jagalah kontak dengan keluarga Hayes seaktif mungkin. Begitu mereka mendapat informasi seperti itu, saya ingin informasi itu segera disampaikan kepada saya. Baik, Tuan Muda, ... Saat Minos bekerja di rumah pemerintah setempat, Abi berjalan melewati kota kering, dengan beberapa jenderal spiritual tentara mengikutinya menuju tempat tertentu. Dalam beberapa hari ke depan, Anda akan menjadi salah satu kelompok tentara pertama yang mulai melawan keluarga Brown. Tetapi meskipun Anda belum memiliki pengalaman sebanyak tentara di luar kota kering saat ini, jangan khawatir, pasukan Anda sangat bagus di wilayah kami. Dia berbicara dengan para sersan itu saat dia berjalan menuju bagian luar kota ini. Meneguk. Sementara itu, orang-orang itu menelan ludahnya karena cemas, sedikit takut dengan apa yang akan terjadi di masa depan. Orang-orang ini adalah bagian dari kelompok pengawal sersan administratif tentara setempat, tentara yang sedang bernegosiasi dengan kelompok keluarga Brown. Akibatnya, mengingat masa depan negosiasi yang tidak bisa dihindari, akan tiba saatnya pasukan lokal harus memusnahkan orang-orang dari keluarga Brown ini. Dan kelompok ini akan menjadi bagian dari misi tersebut. Percayalah pada pelatihan tentara dan jangan biarkan musuh yang menghalangi tentara. Selama Anda melakukan ini, saya jamin Anda akan memiliki setidaknya 50% peluang bertahan hidup yang lebih baik. Dia berkata ketika dia menasihati kelompok ini, dia memberi perintah. Masing-masing raja spiritual dan beberapa anggota berpengaruh di pasukan memiliki kelompoknya sendiri, orang-orang yang mereka perintahkan secara langsung. Lagi pula, pembagian seperti ini mempermudah pengelolaan organisasi yang beranggotakan ribuan orang. Dan karena itu, kadang-kadang, pacar Minos ini akan berbicara dengan para prajurit yang berada langsung di bawah komandonya, untuk menasihati mereka dan memberi mereka beberapa perintah.
Dia kemudian melanjutkan, musuh tentara sangat kuat dan banyak jumlahnya, namun mereka tidak pernah bersiap menghadapi ancaman yang ditimbulkan oleh organisasi kami. Karena itu, bertindaklah sesuai situasi, tapi jangan takut pada musuh. Mereka bukannya tak terkalahkan, ya, Tuan Abi, ucap mereka secara bersamaan. Pada saat yang sama mereka sudah sampai di tempat tujuan wanita itu. Tempat seperti itu tampak seperti sepotong hutan di kota kering, lokasi dengan luas beberapa ratus ribu meter persegi dan banyak suara binatang dari berbagai jenis di sekitarnya. Selain banyaknya pepohonan yang mengelilingi ruang di salah satu kawasan paling ekstrim di kota ini, jalan lebar menghubungkan tempat ini dengan jalan utama setempat. Pada saat yang sama, sebuah jalan penting mengelilingi seluruh kota kering di area itu, membentuk lingkaran besar yang terhubung ke 4 pintu keluar tembok. Terakhir, pagar emas setinggi lebih dari 4 meter mengelilingi tempat ini. Pada saat yang sama, beberapa tentara dari Black Plain Army terlihat berpatroli di lokasi tersebut. Itu adalah tempat di mana binatang buas yang lebih besar dari warga atau pengunjung bisa ditampung, Taman Binatang. Setelah lebih dari 2 bulan sejak kunjungan kelompok ular berbulu, tempat ini telah dibangun. Pada awalnya, itu hanya tempat untuk beberapa binatang, khususnya keempat ular yang pernah tinggal di kota ini. Namun setelah 2 bulan ini, tempat itu telah berkembang pesat. Hal ini telah memperoleh dukungan finansial dan pribadi dari pemerintah daerah, dan akhirnya mencapai kondisi. Sebenarnya, tidak banyak binatang buas di kota kering sebelumnya, terutama tidak banyak binatang raksasa. Faktanya, hanya si putih dan beberapa monster lain di tahap kelima yang bisa dianggap cukup besar untuk harus tinggal di tempat ini. Namun jumlahnya tidak banyak sehingga kota ini membutuhkan bangunan seperti ini. Namun, dengan persetujuan Minos dan suku ular berbulu lembah banjir, hal seperti itu akan berubah. Banyak binatang buas tingkat 5 dari suku itu akan datang ke kota ini karena perjanjian itu, dan oleh karena itu, diperlukan ruang bagi makhluk-makhluk ini untuk hidup. Di sisi lain, populasi lokal terus meningkat setiap hari, dan jumlah hewan lokal juga akan bertambah. Dan tidak hanya itu, binatang lokal menjadi lebih kuat, karena tuan mereka mendapatkan lebih banyak peluang, yang berarti lebih banyak sumber daya untuk diri mereka sendiri, keluarga mereka, dan binatang buas. Lagi pula, ada banyak alasan untuk berinvestasi di tempat seperti ini, di mana Abi baru saja melewati gerbang masuknya. Wanita ini datang ke sini untuk berbicara dengan salah satu tetua suku ular berbulu lembah banjir yang sudah tinggal di kota ini. Dengan itu, dia segera melewati jalan tengah di area itu, di mana beberapa binatang terlihat berjalan, berlari, atau beristirahat. Itu adalah tempat yang tenang, yang tampak seperti taman bermain yang bagus bagi para binatang buas. Banyak dari mereka yang sebelumnya harus beristirahat di luar area yang dibangun di kota kering, yang tidak terlalu ramai. Namun di tempat seperti ini, yang banyak pepohonan, danau kecil, lumpur, rerumputan, dan sebagainya, menghabiskan waktu jauh dari tuannya menjadi jauh lebih menyenangkan. Dan dengan itu, Abi dan para prajurit itu tersenyum ketika mereka menyaksikan binatang-binatang itu bersenang-senang saat mereka berjalan-jalan. Khususnya bagi Kila yang sering datang ke sini dan saat itu sedang berjalan bersama seekor harimau putih raksasa dan beberapa ular. Suku Kila benar-benar luar biasa di benua binatang, memiliki garis keturunan yang sangat kuat. Karena itu, binatang biasa dan lemah seperti yang ditemukan di wilayah ini tidak bisa tidak menghormati rubah ekor 9 yang masih muda ini. Kak Abi, apa yang kamu lakukan di sini? Lalu akhirnya Kila melihat pacar Minos berdiri di sekitarnya dan berlari ke arahnya sambil mengibaskan kelima ekornya. Di saat yang sama, ular berbulu level 53 yang berada di sebelah Kila tadi dengan cepat bergerak menuju tempat Abi mengikuti rubah itu. Dia mungkin hanya monster level 40, tapi tidak memalukan jika ular level 53 ini menjadi pengikut Kila. Bagaimanapun, Kila suatu hari nanti bisa mencapai tahap kultivasi ke-9. Hai, Kila kecil, aku di sini untuk berbicara dengan hari yang lebih tua, kata Abi sambil tersenyum pada rubah setinggi 2 meter yang sudah berada di sampingnya. Mendengar itu, ular itu segera menyapanya. Abi muda, senang bertemu denganmu lagi. Baiklah, ceritakan padaku bagaimana keadaan di sekitar sini. Berapa banyak ular berbulu di kota kering? Perang melawan kerajaan coklat diperkirakan akan dimulai dalam beberapa hari, jadi akan lebih baik jika perang itu dilakukan sesegera mungkin. Tidak baik jika melakukan perjalanan dari lembah banjir ke sini setelah periode itu. Oh,
Senang mengetahuinya, tapi jangan khawatir, hampir 300 anggota suku kita sudah berada di kota kering. Adapun 100 orang terakhir dalam perjanjian kita dengan Minos Muda, mereka akan tiba dalam 6 hari ke depan. Oh, ceritakan lebih banyak tentang itu. Abi berkata sambil melihat ular yang luar biasa itu, 4 kali lebih besar dari kilat. Orang-orang terakhir yang akan datang ke kota kering ini sudah melakukan persiapan untuk meninggalkan lembah banjir ketika saya datang ke sini. Jadi, dengan mempertimbangkan perintah dari pemimpin suku, mereka mungkin sudah meninggalkan wilayah itu dan kemudian datang ke sini. Bagaimana dengan anggota sukumu yang sudah ada di sini? Bagaimana adaptasi mereka di kota kering? Ular berbulu raksasa itu menundukkan kepalanya yang besar dan menjawab Abi. Dari sekitar 300 anggota suku yang sudah ada di sini, 100 berada di tahap ketiga, 150 di tahap keempat, dan sisanya, selain saya, di tahap kelima. Tetapi kelompok yang datang terakhir akan memiliki raja spiritual lain, dan sisanya adalah jenderal spiritual. Itu bagus. Untuk adaptasi mereka, semuanya berjalan dengan baik. Tempat yang disiapkan oleh Lek dan Gaia, bersama dengan 4 junior yang bertahan pada periode sebelumnya, cukup baik. Selain itu, dengan perbaikan yang dilakukan oleh manusia setempat, tempat ini dapat menampung kita semua dengan nyaman, dan masih ada ruang bagi lebih banyak hewan untuk tinggal bersama kita di sini. Saya pikir ada cukup ruang untuk 700 hewan seukuran kita untuk tinggal di sini, mengingat keadaan tempat ini saat ini. Ular itu berkata sambil memasang ekspresi yang membuatnya terlihat seperti sedang tersenyum. Luas tempat ini memang cukup luas sehingga banyak makhluk seperti itu bisa hidup secara lokal. Akibatnya, ular ini senang karena ruang angkasa sangat penting bagi binatang seperti mereka. Tidak seperti manusia, binatang tidak suka hidup berkelompok, seperti pada contoh kota, karena ini berarti mereka harus berbagi ruang dengan makhluk lain. Dan dengan tubuh yang besar, sesuatu yang sangat normal bagi kebanyakan binatang, tinggal di kota manusia bisa menjadi masalah bagi mereka yang berlevel rendah. Tapi Minos telah membantu membangun tempat yang cukup luas untuk makhluk-makhluk ini sehingga tidak terlalu buruk bagi mereka untuk tinggal di kota manusia. Tentu saja, ini terutama untuk binatang seperti ular ini, yang tidak memiliki tuan, yang tidak dibatasi. Bagi orang-orang seperti White dan Eba, tinggal di kota sudah menjadi hal yang wajar karena majikan mereka biasanya menghabiskan banyak waktu di tempat seperti itu. Jadi, mereka sudah terbiasa dengan ruang kecil di kota besar manusia. Namun tentu saja hal itu tidak menyurutkan semangat mereka untuk menikmati tempat beristirahat yang nyaman selama berada di kota kering. Senang sekali kamu menikmatinya. Di masa depan, kita akan memiliki lebih banyak tempat seperti ini di sekitar dataran hitam, tidak hanya di sini di kota kering, tapi tersebar di seluruh wilayah kita. Bagaimanapun, kita memiliki banyak ruang kosong, dan pasti akan ada banyak binatang buas di wilayah kita. Abi berkata dengan puas, menceritakan beberapa rencana Minos. Di masa depan, Minos akan menciptakan kota-kota baru di wilayahnya, tetapi dia juga akan membuat tempat tinggal bagi binatang buas. Menurut rencananya, beberapa area akan serupa dengan tempat Abi berada saat ini, yaitu di kota dataran hitam. Tapi mereka berencana membangun tempat yang seluruhnya bisa dihuni oleh binatang buas di dataran hitam. Wilayah ini sudah bisa dianggap penting, namun saat ini hampir tidak ada tempat yang cocok untuk berkembangnya kehidupan secara alami. Bagaimanapun, meskipun akar spiritual setempat telah berhenti mencuri energi spiritual yang ada di tanah setempat, tanah tersebut sudah lama tidak memiliki kehidupan apapun di dalamnya. Akibatnya, tidak mungkin pulih, dan kehidupan tanaman dapat berkembang tanpa bantuan buatan dalam waktu singkat. Justru karena ini, Minos bermaksud menggunakan beberapa area yang kurang berguna untuk pertanian atau pembangunan kota manusia untuk menciptakan hutan buatan sebagai tempat tinggal binatang. Namun untuk saat ini, hal tersebut hanya ada dalam rencana pemuda ini untuk dataran hitam, sesuatu yang hanya akan mulai dilakukan setelah wilayah ini ditetapkan sebagai negara merdeka. Sampai saat itu tiba, hal yang paling dia lakukan hanyalah berbagi idenya dengan beberapa orang penting dan pemerintahannya untuk mengembangkan rencana yang diperlukan agar hal ini bisa terwujud. Jadi, Abi mengetahui semua ini dan membicarakannya dengan para binatang buas ini, yang pasti akan senang mendengarnya. Oh, luar biasa sekali. Dengan hal seperti itu, dataran hitam mungkin bisa meningkatkan kekuatannya lebih cepat dari yang kita duga. Hah, kenapa kamu berkata begitu?
Kila akhirnya menanyakan sesuatu sambil duduk dengan sikap sopan di samping Abi. Di sisi lain, Eba berada di samping Abi, berbaring sementara tuannya memijat salah satu telinganya. Ular berbulu itu, Hari, kemudian menjawab pertanyaan si rubah ekor 9. Nona Kila, meskipun jumlah monster tingkat 6 di wilayah ini tidak sebanyak manusia dengan rentang kekuatan yang sama, jumlah monster ini tidak sedikit. Tentu saja, tidak ada cara bagiku untuk mengetahui secara pasti jumlah monster berkekuatan puncak regional karena aku tidak mengetahui semuanya. Tapi aku memperkirakan ada lebih dari 600 monster tingkat 6 di wilayah benua tengah ini. Jadi, menerima binatang buas ini di dataran hitam mungkin merupakan cara tercepat bagi Minos muda dan wilayahnya untuk mencapai puncak kekuatan regional. Jadi, begitulah adanya, kata Kila sambil matanya berbinar. Kalau begitu saudara harus melakukannya secepat mungkin. Kapan itu akan terjadi, Kak Abi? Itu bisa mengakhiri masalah lokal dengan cepat. Mendengar hal itu, Abi tersenyum pada Kila dan berkata, saya pikir dalam waktu 2 atau 3 tahun hal itu akan dimulai. Namun pada saat itu, kita masih kekurangan tenaga, jadi mungkin diperlukan waktu sekitar 10 tahun agar hal seperti yang dikatakan Penatua Hari dapat terwujud. 10 tahun. Tapi itu lama sekali. Kila mengeluh saat matanya kehilangan kecerahan sebelumnya dan merunduk karena kecewa. Maka semua ini tidak akan ada gunanya. Tentu saja, Nona Kila. Lagi pula, tidak hanya ada benua tengah bagian utara di dunia yang besar ini. Ular itu mengatakan ini dalam-dalam, mengingat bahwa selalu ada musuh dari luar. Itu benar. Tapi bagaimanapun, Hari yang lebih tua, selain membicarakan hal ini denganmu, juga datang ke sini untuk memberitahumu peran ular berbulu tahap kelima dalam perang. Oh, apa yang akan mereka lakukan? Yah, kota kering dan pasukan lokal sangat membutuhkan kristal yang dihasilkan oleh produksi pangan lokal. Dan karena kita perlu mengekspornya melalui pelabuhan, kita harus melakukan perjalanan dengan kereta ke lokasi itu, mengangkut sumber daya tersebut melalui darat. Sebelum periode ini, hal itu sudah cukup baik dan bekerja dengan sangat baik bagi kami. Namun dengan semakin seringnya kedatangan musuh ke wilayah kami, melakukan hal tersebut akan sangat berbahaya di masa depan. Oleh karena itu, kami tidak ingin anggota suku Anda yang berada di tahap kelima berpartisipasi dalam pertempuran. Sebaliknya, kami ingin mereka mengangkut sumber daya kami dari sini di kota kering ke pelabuhan kami di pantai. Kata Abi menjelaskan alasan permintaan tersebut. Ular berbulu tahap kelima ini dapat terbang, dan dengan demikian, mereka dapat menghindari sebagian besar musuh yang datang ke dataran hitam di masa depan. Akibatnya, meski kehilangan kekuatan ofensif makhluk-makhluk ini, dengan tindakan ini, kelompok Minos dapat meningkatkan keamanan sumber daya lokal secara signifikan selama periode yang penuh gejolak ini. Jadi, begitulah aku mengerti alasannya, tapi bagaimana kita melakukan ini? Kita tidak akan mampu membawa sumber daya dalam jumlah yang sama dengan alat transportasi manusiamu. Kami memahaminya. Tapi, untuk alasan ini, aku ingin mengundang beberapa ular yang aku bicarakan untuk berpartisipasi dalam pengujian item penyimpanan yang kami buat. Kami telah mengembangkan item ini selama 2 bulan terakhir, namun sejauh ini, kami hanya melakukan pengujian dengan ular tahap keempat. Namun perbedaan ukuran dan kekuatan dari ular tersebut ke ular tahap kelima cukup besar. Jadi, kami ingin menyesuaikan jumlah mereka yang memang akan bertanggung jawab dalam hal ini, kata Abi cepat. Dengan monster tahap kelima yang melakukan layanan pengiriman ini, hal seperti itu bisa terjadi dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada yang terjadi pada monster tahap keempat. Lagi pula, mereka tidak bisa terbang. Lewat sini, mereka berharap dapat meningkatkan efisiensi transportasi. Di sisi lain, bahkan jika ada masalah, kemungkinan kerugian besar di dataran hitam akan kecil jika ada monster yang lebih kuat. Itu karena sebagian besar binatang terkuat di keluarga regional hanya berada pada tahap budidaya kelima. Dan jumlah monster terbang di organisasi ini tidak banyak. Oleh karena itu, menggunakan ular-ular ini untuk mengirimkan sumber daya dari kota kering sepertinya merupakan cara terbaik untuk menggunakannya saat ini. Begitu, kalau begitu, ayo kita lakukan.